Baru saja matahari pagi tersembul di ufuk timur, seluruh kelungkung sudah heboh oleh berita yang disampaikan dari mulut ke mulut, yaitu bahwa Ni Ayu Tantri, gadis cantik yang belum lama ini pindah bersama ayah dan ibunya, telah lenyap diculik orang malam tadi. Kerambangan dan beberapa orang penduduk semalam-malaman itu telah berusaha mencari jejak si penculik, namun sia-sia belaka. Rata-rata penduduk menduga bahwa yang menculik Ni Ayu Tantri adalah gerombolan rampok yang bersarang di Bukit Jaratan, karena rampok-rampok itu memang selalu mengenakan kain hitam penutup muka bila menjalankan kejahatannya. Tapi Kerambangan sendiri mempunyai dugaan lain. Bersama dua orang tetangga dengan menunggangi kuda, pagi itu dia berangkat menuju Denpasar. Tak sukar baginya mencari gedung kediaman Cokorda Gede Anyar. Akan Cokorda Gede Anyar ketika melihat kedatangan Kerambangan, berubahlah parasnya. Tapi sesaat kemudian bangsawan ini tertawa lebar dan berkata, "Sungguh tak disangka-sangka kedatanganmu ini, Kerambangan. Mari silahkan masuk. Cukup kita bicara di sini saja, Cokorda Gede Anyar." Kenapa begitu? Tak pantas sekali seorang yang bakal jadi besanku hanya berdiri. Jangan bicara segala macam soal besan, Cokorda Gede Anyar, potong Kerambangan pula dengan suara keras. "Panggil anakmu, aku ingin bicara dengan dia." Cokorda Gede Anyar memandang tajam-tajam pada tamunya. "Sobat lama, agaknya satu kemarahan menyelimuti dirimu. Bicaralah dengan tenang, tak perlu besusu. Katakan maksud kedatanganmu, dan maksudmu hendak bertemu serta bicara dengan anakku. Dalam pada itu kuharap kau tak suka masuk agar kita tak bisa bicara baik-baik." Seseorang keluar dari dalam gedung. Parasnya kusut, mungkin kurang tidur. Orang ini bukan lain Made Trisna. Dia tak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya saat melihat Kerambangan. Namun seperti Cokorda Gede Anyar tadi, dia pun lantas tertawa menegur laki-laki itu. Kerambangan tidak pedulikan orang ini, melainkan memandang menyorot pada Cokorda Gede Anyar. Agaknya ada sesuatu yang tidak beres, dan berat dugaanku, anakmu lah yang menjadi biang ketidakberesan ini. Kerambangan, tuduhanmu agaknya sangat tidak beralasan. Katakan apa yang telah terjadi sampai kau bicara begini rupa. Kurasa kau dan juga Made Trisna sudah tahu apa yang terjadi. Aku bisa mengetahui pada pertama kali aku melihat air muka kalian. Tapi tak apa saat ini. Kalian berpura-pura dalam perahu. Suatu ketika aku akan tahu kedustaan kalian. Dengar, sesudah pinanganmu ketolak secara baik-baik kemarin malam tadi, 3 orang telah memasuki rumahku dan menculik Ni Ayu Tantri. Lalu saat ini hendak kau tuduhkan bahwa anakku lah yang telah menculik anak gadismu. Sungguh tuduhan yang rendah dan tanpa bukti sama sekali. Memang tuduhanku tidak ada bukti, tapi aku yakin bahwa anakmu lah yang melakukannya. Sekarang katakan di mana anakmu itu. Dia tak ada di sini, Kerambangan. Itu satu bukti bahwa memang anakmu ada sangkut paut dengan diculiknya Ni Ayu Tantri. Jangan menuduh sembarangan, tugas Cokorda Gede Anyar dengan marah. Sekalipun lamaranku ditolak, apa perlunya anakku menculik anakmu? 10 gadis-gadis yang lebih cantik dari anakmu bisa didapat oleh Cokorda Gede Jantra. Kerambangan menyeringai.
Katakan saja di mana anakmu berada. Sejak siang kemarin dia meninggalkan rumah. Kemana perginya aku tidak tahu. Kalau kau tidak percaya, silakan tanya pada Made Trisna. Dengar, Cokorda Gede Anyar, kata I Kerambangan dengan memandang tajam-tajam. Jika aku mendapat bukti-bukti dan kenyataan bahwa anakmu lah yang telah menculik anakku, dan terjadi apa-apa dengan diri ini Ayu Tantri, aku akan bunuh dia. Siapa saja yang berani menghalangi perbuatanku akan kusingkirkan dari muka bumi ini, termasuk kau dan Made Trisna. Habis berkata begitu, I Kerambangan dan dua orang kawannya memutar tubuh dan segera meninggalkan gedung itu. Dalam hujan lebat di malam buta itu, 4 orang penunggang kuda meninggalkan rumah I Kerambangan dengan cepat. Dalam waktu yang singkat, keempatnya telah meninggalkan kota Klungkung. Di satu persimpangan jalan, keempatnya berhenti. Laki-laki bertopeng kain hitam yang membawa sosok tubuh perempuan di pangkuannya berkata pada 3 orang lainnya, "Kita berpisah di sini." "Baik, Cokorda Gede Jantra, hati-hatilah," sahut salah seorang dari mereka. Bersama 2 orang kawannya, laki-laki ini segera meninggalkan persimpangan itu. Sedang seorang tadi menyentakkan tali kekang kudanya dan menempuh jalan sebelah kanan. 2 jam lamanya laki-laki ini memacu kudanya tanpa henti. Fajar menyingsing. Dia sampai di sebuah lereng bukit dan memperlambat lari kudanya. Sambil menunggangi kuda tak henti-hentinya dia menundukkan kepala, memandang paras jelita dari gadis yang berada dalam keadaan pingsan di pangkuannya. Di puncak bukit, laki-laki ini berhenti untuk melepaskan lelah, sementara kuda tunggangannya menjilati air embun dan memakan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar sana. Tak lama kemudian orang itu meneruskan perjalanannya kembali di tepi sebuah telaga berair bening yang terletak 20 km dari Klungkung dan 15 km dari Denpasar. Terdapat sebuah pondok. Pondok ini buruk dan tak terurus, tapi karena lantai, dinding, dan atap dibuat dari kayu jati, meski tak terurus, keadaannya masih cukup baik untuk ditempati. Cokorda Gede Jantra menghentikan kudanya di tepi telaga, lalu membawa perempuan yang diculiknya ke dalam pondok, membaringkannya di atas sebuah tumpukan jerami yang kering yang dibuat demikian rupa sehingga merupakan tempat tidur yang cukup nyaman. Dibukanya kain hitam yang menutup parasnya. Setelah memandangi wajah gadis itu beberapa lamanya, dengan seringnya di bibir, Cokorda Gede Jantra keluar dari pondok dan membersihkan diri dalam telaga. Tubuhnya terasa segar. Bila dia keluar dari telaga, ketika dia masuk ke dalam pondok, didapatinya gadis itu telah siuman dan duduk di tepi tempat tidur jerami, tengah memandang berkeliling dengan perasaan takut bercampur heran. "Kau sudah siuman, Tantri?" Ni Ayu Tantri terkejut oleh suara teguran itu dan memandang ke arah pintu dengan cepat. Dia tak kenal dengan pemuda berparas pucat yang berdiri di ambang pintu itu. Tapi bila dia ingat pada peristiwa malam tadi, yakinlah dia bahwa manusia ini pastilah salah seorang dari orang-orang jahat yang menculiknya. Cepat-cepat gadis itu berdiri. "Kelihatannya kau takut sekali padaku, Tantri," berkata Cokorda Gede Jantra. Yang mengherankan Ayu Tantri ialah karena pemuda ini mengenal namanya. Melihat kepada pakaiannya yang bagus, kemungkinan dia seorang pemuda bangsawan.
Tapi siapa dia dan mengapa telah melakukan penculikan benar-benar tak bisa dimengerti oleh Ni Ayu Tantri, sementara rasa takutnya semakin bertambah besar detik demi detik. Siapa kau? Mengapa menculik dan membawa aku kemari? Tanya Ni Ayu Tantri. Cokorda Gede Cantra tersenyum. Meski suara itu benar keras, namun sedap sekali terdengar di liang telinganya. Kau tak usah takut, Tantri, berkata si pemuda. Kau memang tak kenal aku, tapi aku kenal padamu. Kurasa namaku telah pernah kau dengar dalam beberapa hari belakangan ini. Aku tak peduli siapa kau, yang penting aku harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke Klungkung dengan cepat. Kau takkan kembali ke Klungkung, Tantri, kata Cokorda Gede Cantra. Ni Ayu Tantri terkejut. Rasa takut semakin mencekam dirinya. Apa? Aku tak akan kembali ke Klungkung? Tanyanya. Cokorda Gede Cantra tersenyum lalu menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. Kau akan kembali ke Denpasar, ke rumahku, dan kita akan tinggal bersama-sama di sana sebagai suami istri yang berbahagia. Pucatlah paras Ni Ayu Tantri. Kini tahulah gadis ini dengan siapa dia berhadapan. Tidak bisa tidak, pastilah pemuda bermuka pucat ini Cokorda Gede Cantra, anak bangsawan yang telah ditolak lamarannya 1 hari yang lewat. Dan ketika Tantri menyadari apa maksud penculikan yang dilakukan Cokorda Gede Cantra sesudah lamarnya ditolak itu, merindinglah bulu kuduk Ni Ayu Tantri. Gadis ini menjerit dan mencoba menerobos ke pintu. Cokorda Gede Cantra memegang lengan gadis itu dan menariknya ke tengah pondok. Tak ada yang harus kau takutkan, Tantri, kata pemuda itu. Seharusnya kau bergembira karena kita akan hidup bahagia. Lepaskan aku, teriak Tantri seraya menyentakkan lengannya. Tapi cekalan Cokorda Gede Cantra terlalu keras dan erat untuk bisa dilepaskan. Duduklah dulu di tumpukan jerami itu, Tantri, biar kita bisa bicara baik-baik. Aku tak ingin bicara dengan kau. Perbuatan ini keji sekali, terkutuk, teriak Tantri. Cokorda Gede Cantra tertawa perlahan. Perbuatanku ini keji dan terkutuk, ujarnya. Justru perbuatan pemuda-pemuda Bali yang gagah dan berhati jantan. Justru hal ini dibenarkan oleh adat kebiasaan Pulau Dewata ini. Lepaskan aku, manusia keji, lepaskan. Sambil menjerit, Tantri meninju dada pemuda itu berulang kali. Cokorda Gede Cantra mendorong Tantri keras hingga terbaring di atas tempat tidur jerami. Lalu cepat-cepat dia menutup pintu dan memalangnya sekaligus. Perlahan-lahan dia melangkah mendekati Tantri yang menjerit-jerit ketakutan setengah mati. Aku tak mengerti, kata Cokorda Gede Cantra seraya rangkapkan tangan di depan dada. Tak mengerti mengapa kau sampai menolak lamaranku. Manusia keji, keluarkan aku dari sini. Ku dengar kau sudah mempunyai seorang kekasih, betul? Itu bukan urusanmu. Keluarkan aku dari sini. Keluarkan. Tak ada gunanya berteriak terus-terusan. Suaramu yang bagus nanti bisa serak, Tantri. Ni Ayu Tantri melompat ke pintu. Namun usahanya untuk melarikan diri sia-sia saja. Karena untuk kedua kalinya pemuda bangsawan itu berhasil mencekal lengannya dan mendorongnya kembali hingga terbanting di atas tempat tidur jerami kering. Nama pemuda kekasihmu itu Nyoman Dwipa, bukan?
Tantri tak menjawab melainkan menangis dan berteriak-teriak. "Dengar Tantri," berkata lagi Cokorda Gede Jantra, "hidup berumah tangga bersamaku pasti kau akan bahagia dan tidak tersia-sia. Segala keperluan hidupmu ku jamin penuh. Aku tak perlu semua itu. Tutup mulutmu manusia kecil. Keluarkan aku dari sini." Kadang-kadang cinta itu memang membuat seorang menjadi buta dan tolol, tak bisa lagi berpikiran sehat. Kau hendak sia-siakan hidup masa depanmu di tangan seorang pemuda desa yang tak punya apa-apa. Kau hendak sia-siakan kehidupanmu yang masih panjang ini hanya karena kasih sayang gilamu. "Diam!" teriak Ni Ayu Tantri. "Kekasihmu memang tak punya apa-apa, tapi itu adalah 1000 kali lebih baik daripada kekejian yang kau lakukan ini. Menculik gadis yang tidak sudi kawin dengan kau. Cis, kau adalah pemuda bangsawan yang paling rendah di atas dunia ini. Sesudah kau kubawa kemari, sesudah kulakukan apa-apa atas dirimu, apakah masih akan menolak nanti untuk kawin denganku?" tanya Cokro Gede Jantra. Lalu dengan seringai mengejek, "Aku lebih baik bunuh diri daripada kawin dengan kau," jawab Ni Ayu Tantri blak-blakan. "Tolol sekali, mau mati muda begitu rupa," ejek Cokorda Gede Jantra, lalu melangkah maju. "Pergi!" teriak Tantri. "Tantri, kau sudah dewasa. Kenapa bertingkah macam anak kecil? Dengar, aku tak akan melakukan apa-apa atas dirimu jika kau bersedia menerima lamaranku. Lebih baik aku kawin dengan setan daripada dengan manusia macammu," jawab Tantri. Pula seraya mundur menjauhi pemuda itu. Ucapan yang dilontarkan Ni Ayu Tantri adalah hinaan luar biasa yang tak pernah diterima pemuda bangsawan itu selama hidupnya. Mukanya yang senantiasa pucat pasi mendadak sontak menjadi kelam merah. Mulutnya terkatup rapat-rapat, rahangnya bergemeletukan. Tiba-tiba laksana seekor harimau yang kelaparan, pemuda ini melompat ke depan. Kedua tangannya bergerak cepat. Ni Ayu Tantri menjerit. "Berat, berat!" Suara robekan pakaian terdengar beberapa kali berturut-turut. Pekik Tantri mengumandang melengking tinggi. Kemanapun gadis ini berusaha lari, dia tak dapat menyelamatkan diri dari keganasan sepasang tangan Cokorda Gede Jantra yang merobek-robek pakaiannya itu. Dalam waktu yang singkat, boleh dikatakan gadis itu sudah seperti tak berpakaian lagi. Auratnya yang kuning langsat penuh kemurusan tersingkap di mana-mana, membuat darah di tubuh Cokorda Gede Jantra laksana mendidih. "Ini kemauanmu sendiri Tantri," desisnya. "Aku telah memberi jalan baik-baik padamu. Bunuh aku, bunuh saja," teriak Tantri. Suaranya sudah serak akibat menangis dan menjerit terus-terusan. Cokorda Gede Jantra menyeringai macam setan muka putih. Sekali tangannya mendorong ke depan, Ni Ayu Tantri terpelanting dan jatuh di atas tempat tidur jerami. "Terlalu gila kalau aku mau membunuhmu Tantri," kata pemuda itu dengan mata yang bersinar-sinar penuh nafsu. Ni Ayu Tantri tahu apa yang bakal terjadi atas dirinya. Cepat-cepat dia melompat,
Tapi kembali tangan pemuda itu membuatnya jatuh tertelentang di atas tempat tumpukan jerami. Jika kau sudah tidak perawan lagi, kau tak akan bisa menolak kawin denganku, Tantri. Suara Cokorda Gede Jantra lebih merupakan hembusan nafas penuh nafsu daripada ucapan sebenarnya yang sampai ke telinga Tantri. Gadis ini coba menghantamkan salah satu lututnya ke perut si pemuda itu, tapi Cokorda Gede Jantra telah menghimpitnya, membuat gadis itu tak punya daya apa-apa lagi selain daripada menjerit parau dan merapatkan kedua pahanya sedapat mungkin. Di luar pondok, hujan rintik-rintik turun, embusan angin dingin dan sayu. Keadaan alam ciptaan Tuhan di sekitar pondok itu laksana meratap menangisi apa yang telah terjadi di dalam pondok. Ni Ayu Tantri menggeletak di atas tumpukan jerami kering. Tubuhnya yang tak tertutup selembar benang itu tiada bergerak-gerak. Sejak kepuasan menimpa dirinya, gadis ini telah jatuh pingsan. Di lantai pondok, di samping tumpukan jerami itu, terbaring Cokorda Gede Jantra dengan tubuh mandi keringat. Hidung kembang kempis diburu nafas panas. Perlahan-lahan diputarnya kepalanya ke arah Ni Ayu Tantri. Betapa bagusnya tubuh itu. Betapa luar biasanya kenikmatan yang bisa didapatnya dari kebagusan tubuh itu. Betapa luar biasanya kenikmatannya semalam. Dengan apa yang telah diperbuatnya terhadap Ni Ayu Tantri, bagi Cokorda Gede Jantra jelas sudah bahwa baik Tantri sendiri maupun kedua orang tuanya tak bakal bisa lagi menolak lamarannya tempo hari. Memandangi tubuh itu, lama-lama menggejolak kembali rangsangan nafsu bejat di sekujur tubuh Cokorda Gede Jantra. Ketika dia bangkit dengan perlahan, dilihatnya tubuh itu bergerak sedikit. Dia berdiri, kedua mata Tantri membuka. Dilihatnya telah sadar dia rupanya dari pingsannya. Dia bangun dengan cepat, memandang pada tubuhnya sebentar. Lalu ketika sepasang matanya membentur Cokorda Gede Jantra, dari mulut Ni Ayu Tantri keluar pekik yang mengerikan. Cokorda Gede Jantra sendiri sampai terdiri bulu kuduknya mendengar pekikan itu. Sementara dia masih termangu-mangu antara dipakut kengerian dan dirasuki oleh rangsangan yang mengobari sekujur tubuhnya. Tiba-tiba Ni Ayu Tantri melompat ke arah dinding kayu jati. "Tantri, jangan!" teriak Cokorda Gede Jantra menggeledek. Dia melompat dengan cepat, tapi nasib terlambat sudah. Kepala Ni Ayu Tantri telah membentur dinding kayu jati itu dengan amat kerasnya. Terdengar suara pecahnya batok kepala perempuan itu. Tubuhnya terkapar ke lantai tanpa berkutik lagi. Meski bunuh diri bukanlah satu perbuatan baik, namun Ni Ayu Tantri telah memperlihatkan bahwa baginya kehormatan dan kesucian diri adalah jauh lebih berharga daripada jiwanya. Di daerah sekitar Denpasar, Gianyar dan Klungkung, 3 rombongan yang masing-masing terdiri dari 10 orang telah menjelajah melakukan pencarian terhadap Ni Ayu Tantri yang telah diculik itu. Rombongan pertama dipimpin oleh I Kerambangan menyelidiki daerah sekitar Denpasar.
Rombongan kedua dipimpin oleh Nyoman Dwipa, kekasih Ni Ayu Tantri, menjelajahi daerah Gianyar dan sekitarnya. Rombongan yang terakhir dipimpin oleh Kepala Kaman Kota Klungkung yang bernama I Gusti Wardana. Telah hampir 1 minggu ketika rombongan itu melakukan penyelidikan, namun sia-sia belaka. Pada hari ke-8, I Kerambangan dengan putus asa meninggalkan daerah luar kota Denpasar, kembali menuju ke Klungkung. Dalam perjalanan ini sengaja I Kerambangan menempuh daerah sebelah timur laut, menyusur rimba belantara dan kaki-kaki bukit. Udara panasnya bukan main karena matahari bersinar dengan terik. Melewati sebuah kaki bukit, I Kerambangan melihat kuda tunggangannya menggerak-gerakkan sepasang telinganya. Mulutnya yang berbusa senantiasa tak bisa diam, sedang cuping hidungnya bergerak-gerak. I Kerambangan tahu betul jika binatang itu berada dalam keadaan seperti itu, ini mulai merupakan suatu tanda bahwa dia tengah membaui air segar. Mulanya I Kerambangan tak mau peduli dengan binatang itu. Lebih cepat kembali ke Klungkung adalah lebih baik baginya. Siapa tahu rombongan yang dipimpin oleh Nyoman Dwipa atau I Gusti Wardana telah berhasil menemukan anak gadisnya. I Kerambangan tiba-tiba seorang anggota rombongan yang berada di samping I Kerambangan menegur, "Bagaimana kalau kita berhenti dulu untuk istirahat barang beberapa ketika? Kalau aku tidak salah, di sebelah sana terdapat sebuah telaga berair jernih." Atas ajakan ini, akhirnya I Kerambangan membawa rombongan ke arah telaga yang dikatakan anggota rombongan tadi. Semakin dekat ke arah telaga, sesuatu bau yang tidak enak semakin santar menyambar hidung setiap anggota rombongan. "Adakah kalian membawa sesuatu?" tanya I Kerambangan. "Ya, bau busuk apa ini?" jawab seorang di belakangnya sambil memandang berkeliling. Akhirnya rombongan itu sampai di tepi telaga. "Hei, lihat!" seru seorang di antara mereka. "Ada pondok di tepi telaga sana." Memang benar, di seberang telaga kelihatan sebuah pondok kayu. Dan dari pondok inilah agaknya santar sekali menyambarnya bau busuk itu. I Kerambangan mengernyitkan keningnya. Tiba-tiba selintas pikiran timbul di benak orang tua ini. Dadanya berdebar, disentakkannya tali kekang kudanya. I Kerambangan memacu binatang itu memutari telaga hingga akhirnya sampai di depan pondok. Laki-laki ini melompat turun dari kudanya dan lari ke pintu pondok. Pintu itu tidak dikunci. Ketika didorong, segera terbentang lebar dengan menimbulkan suara berkeret yang membuat suasana tambah ngeri terasa oleh I Kerambangan. Begitu pintu terbuka, bau busuk menerpa hidung dan menyesakkan pernafasan laki-laki itu. Sambil menutup hidung, I Kerambangan masuk ke dalam dan langkahnya terpaku ke lantai pondok. Matanya membentur sesosok tubuh perempuan yang menggeletak di atas lantai. I Kerambangan terpaku ke lantai laksana patung. Ditelitinya paras yang rusak itu. Terbangkitlah dia. "Dewa Agung!" I Kerambangan melompat dan berlutut di samping sosok tubuh itu. Beberapa orang anggota rombongan kemudian memasuki pula pondok kecil itu, dan semua mereka terkesiap ngeri melihat pemandangan di depan mata mereka. Sosok tubuh yang terhampar di lantai pondok bukan lain adalah sosok tubuh Ni Ayu Tantri yang telah jadi mayat. Selain tak selembar benang pun yang menutupi auratnya,
tubuh itu pun sangat rusak, sudah membusuk, bahkan di beberapa bagian sudah ada yang dimakani ulat. Parasnya yang cantik jelita kini hanya merupakan satu benda yang mengerikan untuk dipandang. Keningnya pecah, seluruh mukanya yang tertutup darah kental beku itu sebagiannya telah busuk. Mata kiri kanan tempat besarnya belatung-belatung yang berjalan kian kemari. Dewa Agung, rintih di kerambangan yang menundukkan kepala dan mencucurkan air mata karena tak sanggup menyaksikan keadaan anak gadisnya. Dosa apa yang aku buat? Kesalahan apa yang dilakukan anakku hingga mengalami nasib begini rupa? Rintih atau jerit hati itu tentu saja tidak mendapatkan jawaban. Sebaliknya di lubuk hati kerambangan seolah-olah muncul sebuah titik merah yang makin lama makin besar, makin besar, makin besar, dan akhirnya berubah menjadi satu kobaran api yang membakar hati dan mendidihkan darah di sekujur tubuhnya. Kemarahan yang menyelimuti dirinya membuat tubuh laki-laki itu bergetar hebat. Rahang-rahangnya terkatup, geraham-gerahamnya mengeluarkan suara bergemeletukan. Tiba-tiba berteriak di kerambangan laksana geledek dahsyatnya, membuat semua orang yang ada di situ menjadi kaget sekali. Cokorda Gede Anyar, ini semua gara-garamu. Ini pasti anakmu yang punya perbuatan. Demi Dewa Agung, aku bersumpah untuk membunuh seluruh keluargamu. Akan kuhirup darah anakmu yang jahanam itu. Bersama dengan berakhirnya teriakan itu, di luar pondok udara tiba-tiba menjadi gelap. Langit mendung, angin menderu keras, guntur menggelegar, kilat menyambar, dan hujan lebat pun turun. Keadaan seperti itu seolah-olah 8 penjuru jagat dan dewa-dewa di kayangan telah mendengar teriakan sumpah kerambangan tadi. Saat itu memang musim hujan. Dalam keadaan basah kuyup, kerambangan memasuki Denpasar. Di belakangnya kelihatan 4 orang laki-laki memacu kuda masing-masing. Sejak dari Klungkung, keempat laki-laki itu telah coba menjernihkan hati serta pikiran kerambangan, yaitu agar laki-laki itu mencari penyelesaian menurut jalan wajar. Mereka telah menasihatkan agar perkara tersebut diserahkan saja pada kepala keamanan kota Klungkung, yaitu I Gusti Wardana, yang sampai saat itu belum kembali dalam memimpin rombongan mencari Nyai Ayu Tantri, tapi dalam keadaan kalap, dalam keadaan darah mendidih. Amarah bergejolak, mana mungkin untuk memberi nasihat pada kerambangan yang sudah seperti manusia kemasukan setan itu. Sambil menyisipkan sebilah keris pusaka almarhum kakeknya, kerambangan berkata pada tetangga-tetangga yang di hadapannya, "Nyawa dan kehormatan anak gadisku harus dibayar oleh seluruh keluarga Cokorda Gede Anyar keparat itu. Aku belum puas kalau tidak dapat menghirup darah anaknya yang durjana. Kalian tahu saya ikut campur, ini adalah urusan pribadiku." Semua orang segera maklum pasti akan terjadi peristiwa besar. Maka untuk berusaha agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan itu, 4 orang tetangga yang telah berangkat pula sengaja mengikuti kerambangan ke Denpasar. Pintu gerbang besar rumah gedung Cokorda Gede Anyar terkunci. Tanpa turun dari kudanya,
Kerambangan menggedor pintu itu. Tak berapa lama kemudian, pintu besar pun terbuka. Seorang pelayan laki-laki memunculkan kepalanya. Bangsat yang bernama Cokro Gede Anyar dan anak yang bernama Cokorda Gede Jantra itu ada di dalam, bentak Kerambangan. Bentakan itu mungkin tak membuat si pelayan kaget, tapi ucapan Kerambanganlah yang menjadi terkejut. Pelayan ini ingat pada pesan majikannya, maka dia pun berkata, "Sayang sekali, majikanku dan keluarganya pagi tadi telah berangkat ke Tabanan. Beliau berpesan kalau ada tamu agar kembali saja minggu depan." Begitu pesannya, ujar Kerambangan. Pelayan itu menganggukkan kepalanya. Justru saat itu Kerambangan menggerakkan kaki kanannya, menendang dengan sekuat tenaga ke arah kepala pelayan itu. Didahului oleh jeritan kesakitan yang luar biasa, si pelayan terpelanting dan roboh tak sadarkan diri lagi. Dengan kaki kirinya Kerambangan menendang pintu hingga pintu itu terpentang lebar. Di depan tangga langkan gedung kediaman Cokorda Gede Anyar, laki-laki ini melompat turun. 4 orang laki-laki lainnya melakukan hal yang sama dan berdiri di belakang Kerambangan. Setelah memandang berkeliling dengan mata yang merah laksana dikobari nyala api, maka berteriaklah Kerambangan, "Anjing busuk yang bernama Cokorda Gede Anyar, keluarlah untuk menerima mampus." Tak ada jawaban. Kerambangan berteriak lagi dan lagi sampai berulang-ulang. Masih tetap tak ada jawaban. Maka menggelegaklah kemarahan laki-laki ini. Kakinya bergerak. Pot bunga buatan Cina yang besar dan terletak di langkan itu pecah berantakan dengan mengeluarkan suara berisik. Apapun perabot yang ada di ruangan depan itu hancur musnah, dirusaki Kerambangan. Sementara 4 orang kawannya tak bisa berbuat apa-apa, apalagi melarang. Mereka hanya memperhatikan saja dengan hati cemas. Satu-satunya benda yang masih utuh di ruangan depan gedung mewah itu ialah lampu minyak besar yang tergantung di langit-langit. Kerambangan mengambil sebuah kursi yang telah patah-patah dan melemparkan ke arah lampu. Tak ampun lagi, lampu itu pecah berantakan. Minyaknya tumpah ke lantai. Dan pada saat itu pula lah pintu di sudut kanan terbuka. Seseorang munculkan diri. Kemunculan orang ini disambut oleh dambratan Kerambangan. "Tikus kotor Madetrisna, mana majikanmu si anjing Cokorda Gede Anyar itu?" Paras Madetrisna berubah, matanya memandang tajam-tajam. Lalu katanya dengan suara lunak, "Sahabatku Kerambangan, tikus kotor berlalu di hadapanku. Lekas panggil kau punya majikan, kalau tidak ingin mampus." "Apa-apaan ini sebenarnya Kerambangan? Tak ada pasal lantaran kenapa kau mengamuk di rumah orang? Keparat laknat, anakku diculik, dirusak kehormatannya, lalu dibunuh oleh anjing kurap bernama Cokorda Gede Jantra, dan kau masih bisa bilang tak ada pasal, tak ada lantaran. Kerambangan, kau jangan menuduh yang bukan-bukan. Manusia bedebah, kau cukup pantas untuk mampus lebih dulu," teriak Kerambangan. Sambil melompat ke depan, keris pusaka di pinggangnya dicabut. Sesaat kemudian secari sinar putih menderu.
Satu tusukan cepat yang dilancarkan oleh I Kerambangan dengan keris peraknya ke arah leher Made Trisna. Melihat orang benar-benar meminta nyawanya, Made Trisna cepat-cepat melompat. Serangannya yang mengenai tempat kosong membuat I Kerambangan jadi tambah gelap. Cepat laksana kilat dia membalik. I Kerambangan hendak melancarkan serangan maut cepat laksana kilat untuk yang kedua kalinya, maka menggemalah satu teriakan lantang, "Tahan!" I Kerambangan hentikan serangannya dan berbalik dengan cepat. "Anjing busuk, akhirnya kau keluar juga dari persembunyianmu," seru I Kerambangan. Paras Cokorda Gede Anyar mengelam. "I Kerambangan," katanya menegur, "apa yang kau perbuat di sini benar-benar membuat aku terkejut." I Kerambangan mendengus lagi. "Apakah hati anjingmu juga terkejut sewaktu mengetahui anakmu telah menculik dan merusak kehormatan tantri dan membunuhnya?" Apa?" seru Cokorda Gede Anyar terkejut. Dan ini adalah satu kepura-puraan. Sesungguhnya dari Made Trisna, dia telah tahu apa yang terjadi atas diri tantri. "Anjing, kau tak perlu berpura-pura. Kalau kau tidak takut atas tanggung jawab yang harus kau akui, kau pikul. Perlu apa kau memberikan pesan dusta pada pelayanmu yang terkapar di luar sana? Aku sedang tak enak badan, sebab itu kuberikan pesan begitu rupa pada Sudahlah, di hadapanku kau tak perlu bicara berpanjang lebar. Bicaralah nanti di liang kubur." Habis begitu berkata demikian, I Kerambangan melompat dan keris perak untuk kesekian kalinya berkiblat mencari maut. "I Kerambangan, lebih baik kita bicara dengan tenang dulu," seru Cokorda Gede Anyar. Aku sudah bilang, bicara nanti di liang kubur," jawab I Kerambangan, dan serangannya makin ganas. Diserang bertubi-tubi begitu rupa Cokorda Gede Anyar tak bisa berdiam diri saja. Bangsawan kaya raya ini segera mencabut sebilah keris bereluk 12 dari pinggangnya. Maka sesaat kemudian terjadi pertempuran yang seru. Baik Made Trisna maupun keempat kawan I Kerambangan tak bisa mencegah atau menghentikan pertempuran itu. Akhirnya mereka cuma memperhatikan jalannya pertempuran dengan hati penuh kekhawatiran. Pertempuran yang hebat itu sudah dapat dipastikan akan meminta salah satu korban jiwa. Bagaimanapun hebatnya serangan-serangan Kerambangan pada jurus-jurus permulaan pertempuran itu, namun sudah dapat dipastikan bahwa Cokorda Gede Anyar bukanlah tandingannya. Karena 20 tahun yang lalu adalah seorang perwira kerajaan yang memiliki kepandaian tinggi. Berkat bantuannya dan beberapa perwira lainnya, kaum pemberontak berhasil ditumpas, tahta kerajaan berhasil diselamatkan. I Kerambangan sendiri hanya memegang jabatan sebagai kepala prajurit kerajaan. Hingga dengan sendirinya dari kedudukan atau pangkat itu sudah dapat ditaksir ketinggian tingkat ilmu silat masing-masing.